Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah penalaran reflektif kelas 1155, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Dalam proyek UAS kali ini, kami akan membuat video penerapan berpikir kritis dengan topik mega korupsi Pertamina. Definisi dari klaim. Klaim adalah pernyataan atau pendapat yang disampaikan sebagai hasil dari proses berpikir kritis terhadap suatu pengalaman, situasi, atau informasi. Yang pertama adalah klaim faktual. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa sejumlah pejabat Pertamina dan mitra swasta terlibat dalam praktik korupsi melalui manipulasi impor BBM, pengoplosan bahan bakar, serta markup kontrak pengiriman minyak yang menyebabkan kerugian negara. Pernyataan tersebut disebut klaim faktual karena berisi informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya berdasarkan data, bukti, atau laporan resmi. Berikut alasannya. Yang pertama, karena mengandung peristiwa nyata. Pernyataan itu merujuk pada pengungkapan oleh Kejaksaan Agung, sebuah institusi resmi negara. Yang kedua, dapat dibuktikan di mana kasus korupsi tersebut dapat dicek kebenarannya melalui dokumen hukum, laporan investigasi, atau berita resmi. Yang ketiga adalah tidak bersifat opini atau asumsi, di mana pernyataan tersebut tidak menyampaikan pendapat pribadi, spekulasi, atau penilaian subjektif, melainkan menyampaikan informasi berupa fakta yang sudah ditemukan. Klaim nilai. Kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola BUMN dan lemahnya pengawasan internal yang berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap instansi negara. Pernyataan tersebut disebut klaim nilai karena mengandung penilaian subjektif terhadap suatu keadaan, bukan sekedar menyampaikan fakta. Berikut alasannya. Yang pertama, mengandung evaluasi atau penilaian. Terdapat istilah kegagalan dan lemah yang menunjukkan interpretasi terhadap situasi. Bersifat normatif, di sini maksudnya adalah klaim nilai ini mencerminkan apa yang dianggap buruk atau tidak ideal, dalam hal ini terkait dengan tata kelola BUMN dan pengawasan internal. Yang ketiga, mendorong penilaian moral atau etis. Pernyataan ini mengarah pada kritik terhadap institusi yang biasanya lahir dari standar nilai tertentu tentang bagaimana sebuah institusi seharusnya berfungsi. Identifikasi, analisis, dan evaluasi 4W plus 1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Kasus yang terjadi adalah kasus mega korupsi dalam tata kelola minyak dan produk pada grup PT Pertamina Persero yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai angka 968,5 triliun. Yang kedua, when? Kapan terjadinya? Kasus mega korupsi Pertamina terjadi sejak tahun 2018 hingga 2023. Siapa pelakunya? Pelaku terdiri dari 9 orang, yaitu yang pertama, Rifa Siaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang mengkoordinasikan rapat optimalisasi hilir dan juga memanipulasi pengadaan BBM RON 92. Yang kedua, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang dengan cara melawan hukum. Yang ketiga, Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional yang menjalin komunikasi dengan para kontraktor untuk menetapkan harga tinggi saat syarat belum terpenuhi. Yang keempat, Yogi Fernandi selaku Direktur PT Pertamina International Shipping yang mengadakan impor minyak bumi dan produk minyak dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran sebesar 13-15% dari harga asli. Yang kelima, Maya Kusmaya, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga yang memerintah dan memberikan persetujuan blending atau pencampuran produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 atau Pertamax. Yang keenam, Edward Corney, selaku Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga yang melakukan pencampuran BBM jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 atau Pertamax. Yang ketujuh, Muhammad Keri Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa yang mendapat keuntungan dari hasil markup harga kontrak pengiriman BBM. Yang kedelapan, Dimas Verhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta yang kesembilan, Gading Ramadan Joidi
selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Keduanya berkomunikasi dengan pejabat Pertamina untuk menetapkan harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari pejabat Pertamina untuk impor minyak mentah dan produk kilang. Yang keempat, when? Di mana terjadinya? Kasus mega korupsi Pertamina terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 1H. How? Bagaimana terjadinya? Terjadinya mega korupsi Pertamina dengan cara markup kontrak pengiriman minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara. Kemudian membeli RON 88 atau Pertalite atau yang lebih rendah, lalu mencampurkannya dan dijual sebagai RON 92 atau Pertamax. Yang pertama yaitu merugikan negara secara finansial. Ini menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik negara. Yang kedua yaitu menurunkan kepercayaan publik. Skandal korupsi besar menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN, terutama karena Pertamina merupakan simbol penting dari energi nasional. Yang ketiga yaitu mencerminkan kegagalan reformasi BUMN. Reformasi yang digagas Kementerian BUMN terbukti belum efektif jika kasus korupsi sebesar ini bisa terjadi. Yang keempat yaitu menghambat kesejahteraan masyarakat. Dana yang dikorupsi seharusnya bisa digunakan untuk subsidi energi, pembangunan infrastruktur, atau pelayanan publik. Kemudian selanjutnya ada counter argumen, yaitu yang pertama, kasus belum terbukti di pengadilan, tuduhan mega korupsi masih dalam tahap penyelidikan atau proses hukum. Semua pihak harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum tetap atau azas praduga tak bersalah. Kemudian yang kedua yaitu isu politisasi kasus. Ada kemungkinan kasus ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk tujuan politik, terutama menjelang pemilu atau dalam persaingan antar elit BUMN. Kemudian yang ketiga yaitu Pertamina sudah melakukan pembenahan. Pertamina telah menerapkan sistem pelaporan whistleblower atau audit internal dan digitalisasi pengadaan untuk mencegah korupsi. Kasus yang terjadi bisa jadi merupakan warisan masa lalu. Kemudian yang keempat yaitu tidak bisa digeneralisasi ke seluruh BUMN. Meskipun Pertamina terkena kasus, tidak semua BUMN mengalami hal serupa. Generalisasi dapat merugikan. Pola deduktif modus ponens adalah salah satu bentuk penalaran logika dasar yang sering digunakan dalam berpikir kritis. Pola ini membantu kita menarik kesimpulan yang logis dan pasti berdasarkan premis yang sudah ada. Jadi, modus ponens adalah cara berpikir dari hal umum ke hal khusus dengan cara dan sistematis yang jelas. Pola deduktif modus ponens bisa kita pahami dengan perumpamaan seperti ini. Jika A, maka B. Jika A benar, maka B juga benar. Artinya, jika suatu pernyataan benar dan pernyataan itu menyebabkan pernyataan lain, maka pernyataan kedua juga harus benar. Maka, contoh pola deduktif modus ponens pada kasus mega korupsi Pertamina adalah premis 1, jika A, maka B. Jika ada korupsi besar-besaran di Pertamina, maka negara akan mengalami kerugian besar. Premis 2, A. Terbukti ada mega korupsi di Pertamina yang melibatkan petinggi anak perusahaan dan merugikan negara hingga hampir 1 kuadriliun dalam 5 tahun terakhir. Kesimpulan, B. Maka, negara mengalami kerugian besar akibat korupsi tersebut. Jadi, pola modus ponensnya adalah, jika korupsi besar terjadi, maka negara rugi besar. Korupsi besar terjadi, maka negara rugi besar. Kasus mega korupsi Pertamina ini juga menunjukkan bagaimana tindakan korupsi yang sistematis dan terorganisir menyebabkan kerugian negara yang sangat besar sesuai dengan pada logika tersebut. Pola deduktif modus ponens adalah salah satu bentuk penalaran logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara menolak suatu pernyataan berdasarkan konsekuensinya. Modus ponens membantu kita menolak suatu kemungkinan dengan melihat akibat yang seharusnya muncul jika pernyataan itu benar, tapi ternyata tidak terjadi. Jadi, ini adalah cara berpikir dari akibat ke sebab dengan menolak sebab jika akibatnya tidak ada. Pola deduktif modus ponens bisa dipahami dengan perumpamaan seperti ini. Jika C maka D,
C tidak benar, maka D juga tidak benar. Artinya, jika suatu pernyataan C menyebabkan pernyataan D, dan ternyata C tidak terjadi, maka D juga tidak benar. Maka, contoh pola deduktif modus tollens dalam kasus mega korupsi Pertamina adalah premis 1, jika C maka D. Jika tidak ada korupsi besar di Pertamina, maka negara tidak akan mengalami kerugian besar. Premis 2, negara mengalami kerugian besar akibat kasus Pertamina. Kesimpulan, maka ada korupsi besar di Pertamina. Jadi, pola modus tollens-nya adalah jika tidak ada korupsi besar, maka negara tidak rugi besar. Negara rugi besar. Maka tidak benar bahwa tidak ada korupsi besar, artinya ada korupsi besar. Pola ini membantu membuktikan keberadaan korupsi dengan melihat akibat kerugian negara yang terjadi. Pola deduktif disjuntif. Dalam penalaran logis, pola deduktif disjuntif merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua kemungkinan atau yang bersifat saling menggantikan. Premis logis yang digunakan dalam pola deduktif disjuntif ini adalah sebagai berikut. Premis 1, mega korupsi di Pertamina terjadi karena A. Lemahnya pengawasan internal, atau B. Kolusi dengan pihak eksternal. Premis 2, langkah A telah dilakukan namun tidak memberikan hasil yang memadai. Hasil, maka langkah B, yaitu peningkatan transparansi, menjadi keharusan. Pola hipotesis. Pola hipotesis digunakan untuk menyusun pernyataan awal yang dapat diuji secara empiris dalam kerangka metode ilmiah. Dalam hal ini, kita dapat menjerumuskan sebuah hipotesis yang berkaitan dengan pencegahan mega korupsi di lingkungan Pertamina. Hipotesis tersebut menyatakan jika Pertamina menerapkan prinsip transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan serta memperkuat pengawasan internal secara konsisten dan menyeluruh, maka risiko terjadi mega korupsi akan menurun secara signifikan. Dapat dirumuskan suatu hipotesis dalam konteks pencegahan korupsi di Pertamina, yaitu apabila perusahaan menerapkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, serta secara bersamaan memperkuat kontrol internal, maka potensi terjadi praktik korupsi dalam skala besar kemungkinan besar akan menurun secara signifikan. Pola dilema. Pola deduktif yang terakhir adalah dilema, yaitu kondisi di mana suatu entitas dalam hal ini, Pertamina dihadapkan pada dua pilihan strategis yang masing-masing memiliki manfaat dan risiko tersendiri. Pada kasus ini, Pertamina perlu memilih antara 1. Meningkatkan standar transparansi dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perusahaan yang berpotensi melambat proses pengambilan keputusan karena meningkatnya prosedur administratif dan birokrasi, atau mempertahankan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan guna efisiensi operasional, namun dengan risiko terbukanya celah terhadap praktik-praktik korupsi. Terima kasih sudah menonton penjelasan kami dalam proyek UAS kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.